Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan channel Misteri X. Kali ini kita akan bercerita tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Dalam sejumlah riwayat, kita dapati hadis yang menyatakan sahabat Nabi akan dijamin masuk surga tanpa hisab atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan An-Nasai. Para ulama berpendapat ini bukan berarti yang lain tak mendapat kesempatan surga, tetapi hanya persoalan rahasia Allah saja. Ke-10 nama tersebut, 9 diantaranya disebutkan Rasulullah SAW melalui sahabat Sa'id bin Zaid dalam hadis berikut. Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Rasulullah SAW bersabda, ada 10 orang dari kaum Quraisy yang akan berada di surga. Aku di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Az-Zubair di surga, Talhah di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Sa'id pun berhenti sejenak hingga para sahabat yang menyimak bertanya, siapa yang ke-10-nya? Sa'id pun menjawab, aku. Hal ini bisa dilihat dalam Musnad Al-Humaidi, penerbit Darus Saqoh, Damaskus, tahun 1996, juz 1 halaman 197. Dalam riwayat ini yang disebutkan 9 sahabat, sebab yang 10-nya adalah Rasulullah SAW sendiri. Sementara masyhur dalam riwayat lain, sahabat yang ke-10-nya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Demikian seperti yang disebutkan oleh Ahmad bin Hambal. Lalu jadi pertanyaan, mengapa mereka secara terang-terangan dikabarkan masuk surga? Jawabannya, pertama Allah telah memilih langsung dan mengutamakan mereka di antara sahabat-sahabat lain. Kedua, mereka adalah teladan umat dalam mengabdikan diri terhadap Islam. Mereka umat terbaik, generasi pertama yang masuk Islam, para pegiat dakwah, para pejuang perang, sekaligus para pemimpin yang menggantikan Rasulullah SAW sepeninggalnya. Dan inilah nama-nama 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat pertama Rasulullah SAW. Beliau juga termasuk ke dalam orang-orang golongan pertama yang mempercayai Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam. Setelah Nabi wafat, beliau jugalah orang pertama yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi menyiarkan agama Islam di tanah Arab, Abu Bakar As-Siddiq selalu menemani dan menjaga Nabi Muhammad. Beliau pun adalah orang yang menemani Nabi pada saat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Meskipun ancaman pembunuhan kerap ditujukan padanya, Abu Bakar tak gentar dan terus maju membela Islam. Sifat-sifat yang perlu diteladani dari sosok beliau adalah lemah lembut, penuh sabar, dan selalu berkata jujur. Oleh sebab itu beliau digelari Asy-Siddiq yang berarti berkata benar. Abu Bakar adalah seorang pedagang, hakim yang memegang kedudukan tinggi di masanya, orang yang terpelajar, dapat menafsirkan mimpi, dan ahli nasab. Nabi Muhammad SAW sangat mempercayai Abu Bakar. Di akhir hayatnya, beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam salat berjamaah. Ini juga merupakan suatu pertanda bahwa kelak beliaulah yang akan menggantikan Nabi sebagai khalifah umat muslim. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar pernah berniat membunuh Nabi Muhammad di awal-awal ajaran agama Islam lahir di Mekah. Tapi kemudian ia mendapat hidayah ketika mendengar saudarinya melantunkan ayat suci Al-Quran. Ia pun bertobat dan memeluk agama Islam tanpa ragu. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat memberani, di mana ia tidak akan segan mengangkat pedangnya dan berjihad untuk membela agama Allah. Salah satu sifat yang patut diteladani dari beliau adalah berani bersuara untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Sifat tersebut membuat beliau dijuluki Al-Faruq yang memiliki arti pembeda antara yang salah dan benar. Kepemimpinan Umar bin Khattab setelah wafatnya Abu Bakar sangat dikenal, bahkan membuat Islam tersebar hingga sepertiga dari penduduk dunia. Beliau lahir di tengah keluarga yang sederhana, tidak kaya tapi juga tidak miskin. Umar termasuk orang yang bisa membaca dan menulis, suatu kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang-orang pada masa tersebut. Saat masa jahiliyah dan sebelum memeluk Islam, Umar termasuk salah satu orang yang disegani.
Tubuhnya yang kuat bahkan membuatnya menjuarai pertandingan gulat di Mekah. Beliau juga dikenal sebagai peminum dan pemabuk. Akan tetapi setelah memeluk agama Islam, beliau sama sekali tidak pernah menyentuh alkohol. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Beliau termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan orang pertama yang memeluk agama Islam. Utsman dikenal sebagai saudagar kaya raya di tanah Mekah. Meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, tapi ia dermawan, sopan, dan selalu bertutur kata lemah lembut. Ia juga selalu menggunakan hartanya yang berlimpah untuk bersedekah, infak, dan berzakat. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai pemimpin dengan tingkat kepedulian sosial yang sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah beliau mewakafkan sebuah sumur yang bisa digunakan oleh masyarakat pada saat musim kemarau tiba. Beliau menjadi khalifah menggantikan posisi Umar bin Khattab. Di masa kepemimpinannya ada banyak kemajuan di bidang infrastruktur dan perkembangan Islam, seperti membangun angkatan laut. Wafatnya Utsman bin Affan dikenal tragis sekaligus mengharukan. Beliau dibunuh oleh para pemberontak saat sedang membaca Al-Quran. Beliau syahid dan hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW jauh sebelum hari tersebut tiba. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Setelah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua yang memeluk Islam. Tak heran Allah pun menjanjikan surga tanpa hisab bagi Ali bin Abi Thalib. Kesetiaan Ali terhadap Islam pun sudah dipupuk sejak kanak-kanak karena ia belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sebagai muslim yang berjihad di jalan Allah, Ali bin Abi Thalib tidak pernah sekalipun absen dalam medan perang untuk membela agama. Ali bin Abi Thalib bahkan pernah mengambil peran untuk menggantikan Rasulullah ketika kaum Quraisy mengincarnya saat hendak hijrah ke Madinah. 3 hari kemudian Ali pun berangkat seorang diri menyusul Nabi yang sudah hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Beliau melakukan perjalanan di malam hari dan bersembunyi di siang hari untuk menghindari serangan dari kaum Quraisy. Ali bin Abi Thalib pun menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan selang beberapa tahun setelah beliau wafat. Di masa kepemimpinannya banyak sekali tantangan karena terjadinya pemberontakan. Beliau menjadi khalifah terakhir yang mendapat petunjuk atau Khulafaur Rasyidin. 5. Talha bin Ubaidillah. Beliau mendapat julukan dari Nabi Muhammad SAW, Talhah yang baik hati, pemurah, dan dermawan. Pada saat perang Uhud, Talhah menjadikan dirinya sebagai perisai guna melindungi Rasulullah dari serangan kaum Quraisy. Talhah pun kehilangan jari-jarinya karena hal tersebut. Talhah meninggal dalam keadaan syahid dalam perang Jamal. Nabi Muhammad SAW bahkan mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa jika seorang hendak melihat syahid yang ada di muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah. Nabi pun menyebut nama beliau sebagai salah satu sahabatnya yang akan masuk surga setelah nama Ali bin Abi Thalib. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sudah memeluk Islam sejak usianya masih belia, yakni 15 tahun. Beliau merupakan saudara sepupu Nabi yang termasuk ke dalam golongan orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Hingga akhir hayatnya, beliau selalu setia menjadi pengawal dan penolong Rasul. Di awal keputusannya untuk memeluk Islam sebagai agamanya, beliau harus menghadapi cobaan, di mana beliau mengalami siksaan dari pamannya sendiri, yakni Naufal bin Khuwailid. Namun karena keyakinan yang kuat, maka beliau tidak ragu untuk masuk Islam. 7. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat Nabi yang dermawan. Beliau termasuk orang-orang pertama yang bertauhid dan masuk agama Islam. Abdurrahman bin Auf merupakan pebisnis yang rajin berwakaf. Meski demikian, beliau tidak ragu untuk turun ke medan perang. Dalam perang Uhud, beliau bahkan menerima 20 hujaman dan kehilangan giginya. Beliau termasuk orang-orang yang ikut berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan berlomba untuk melakukan sedekah. Abdurrahman bin Auf dikisahkan pernah menjual tanahnya dengan harga 40.000 dinar. Hasil penjualan tanahnya beliau bagikan seluruhnya pada fakir miskin. Bahkan sebelum wafatnya pun Abdurrahman bin Auf menyedekahkan 400 dinar miliknya pada orang-orang yang berhasil selamat dari perang Badar. 8. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal juga dengan nama asli Sa'ad bin Malik Az-Zuhri.
lahir di tengah keluarga kaya raya dan juga terpandang. Beliau memiliki pembawaan yang serius dan berpikiran cerdas. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang mengajak Sa'ad untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah mengenai Islam, Sa'ad pun tersentuh dan setuju untuk memeluk Islam. Keputusan beliau mendapat tantangan keras dari pihak keluarga, terutama sang ibu. Beliau mengancam akan bunuh diri dengan cara tidak makan dan tidak minum selama berhari-hari. Tubuh ibunya yang semakin kurus membuat Sa'ad sangat sedih. Akan tetapi, hal tersebut tidak menggoyahkan niatnya untuk tetap berada di jalan Allah. Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas pun menyadari tekad bulat anaknya dan menyerah lalu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Meskipun sangat menyayangi ibunya, Sa'ad sadar bahwa kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Nama Sa'ad bin Abi Waqqas pun menjadi bagian dalam sejarah karena beliaulah orang yang pertama melepaskan anak panah untuk membela Islam dalam perang Uhud. Dalam setiap peperangan, tentara muslim akan menjadi lebih tenang tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas hadir di tengah-tengah mereka. Kemampuan Sa'ad dalam menaklukkan musuh, ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala dan perhatiannya lah yang menjadikan tentara muslim lebih tenang. Beliau meninggal di usia 80 tahun dan termasuk sahabat Nabi yang tutup usia paling akhir. Yang ke-9, Sa'id bin Zaid. Beliau termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang pertama yang masuk agama Islam. Bersama istrinya yaitu Fatimah bin Khattab, adik dari Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid memeluk agama Islam dan setia membela agamanya hingga akhir hayat. Sa'id selalu turun ke medan perang manapun yang diikuti oleh Rasulullah SAW kecuali perang Badar. Di awal keimanannya, Sa'id banyak mendapat tekanan dan siksaan dari kaumnya sendiri, termasuk Umar bin Khattab yang saat itu belum memeluk agama Islam. Umar pernah memukulnya hingga berdarah. Namun Sa'id bin Zaid tetap sabar menerima cobaan tersebut dan ternyata hal itulah salah satu yang membuat Umar terenyuh dan luluh hingga memutuskan untuk masuk Islam. Selain sabar, Sa'id juga terkenal gigih dan gagah berani dalam peperangan. Beliau bahkan ikut menaklukkan negeri Syam yang dikenal dengan negara Suriah dan sekitarnya. Beliau wafat setelah para sahabat Nabi yang lainnya meninggal dunia terlebih dahulu. 10. Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai pemimpin para pemimpin atau Amirul Umara. Hal ini pun pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam melalui perantaraan dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan sosok yang aktif terjun ke medan perang bersama Nabi Muhammad. Dalam perang Badar, tercatat Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri. Ayahnya merupakan orang kafir yang sangat menentang Islam. Sejarah lain mencatat kalau saat perang Uhud, Abu Ubaidah melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Ia kehilangan 2 giginya ketika itu. Meskipun banyak sekali hal berat yang terjadi selama perang, Abu Ubaidah tidak pernah menyerah untuk terus ikut berperang di jalan Allah. Bahkan di kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Abu Ubaidah ditunjuk sebagai panglima perang yang maju melawan kekaisaran Romawi. Nah, itulah sekilas tentang sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.